Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada ya. Mungkin ada yang di kamar, ada yang mungkin di ruang tamu, atau mungkin lagi di mana, kita nggak tahu. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa ikut ibadah online. Kita juga bisa mengikuti lagi setiap apa yang boleh kita rindukan setiap minggunya, itu ibadah bersama Tuhan. Kita datang ke hadirat Dia, kita sama-sama, kita naikkan pujian, kita dengarkan firman Tuhan. Nah baik, sebelum kita naikkan sebuah pujian, kita baca firman dulu ya, dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Berikutnya syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Boleh kita terima firman Tuhan ini, lalu kita mau berdoa dulu sebelum menaikkan pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surga, terima kasih, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami bersuka cita Tuhan dalam Engkau. Kami mau menaikkan puji-pujian Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan kepadamu. Bila kiranya Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Kau ada dekat kami. Kau akan selalu berada di sisi kami Tuhan. Dan bila kiranya Tuhan apa yang boleh kami bawakan sekarang Tuhan, boleh itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarpun di tengah pandemi ini Tuhan, kami bersyukur dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau-lah Tuhan yang menyelamat kami, Engkau-lah yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami selesai berdoa. Amin. Yes. Ya, baik, kita naikkan satu buah pujian yang biasa kita selalu bawakan. Itu judulnya bersorak-sorai. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang berperang ganti kita, maka kita akan hanya bersorak-sorai untuk Tuhan. Muliakan
bagi kita. Amin. Ya, sebelum kita masuki firman Tuhan, saya mau membacakan beberapa pengumuman yang berulang tahun lebih tepatnya. Yang kemarin ada saudari kita Natasha Edwina tanggal 16 dia berulang tahun. Lalu ada saudari Jennifer Priscilla juga, dan juga ada Bapak Henry Sali. Ya, Henry Sali itu tanggal 24 nanti dia berulang tahun. Lalu ada saudara Alvin yang berulang tahun tanggal 25. Dan juga ada saudara Adrian juga itu tanggal 28. Ya, bila kiranya Tuhan memberkati mereka semua, dan kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kudusanmu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Salam saudara, senang bisa mengunjungi saudara melalui YouTube ini, ibadah online kami setiap hari Minggu, dan kita bersyukur ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sampai saat ini. Betapa besar setia Tuhan dalam hidup kita. Berpujilah nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena Kau setia. Kasih setiamu makin hari makin kami rasakan. Betapa besar kebaikan-Mu, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk menyingkapkan rahasia firman Tuhan, dan Roh Kudus berbicara bagi kami secara pribadi. Walaupun kami mendengar melalui online, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita ingin membahas firman Tuhan dengan tema membangun komunitas yang menghadirkan kerajaan Allah. Jadi lalu kita membahas tentang bagaimana kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari untuk kita menjadi murid Yesus yang sejati, sehingga kita boleh dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang besar. Dan hari ini kita juga ingin melihat bagaimana lama-kelamaan ambisi kita waktu kita menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, lama-kelamaan ambisi kita jadi mati, dan ambisi dari surga, ambisi dari Bapa surgawi itu memenuhi kita. Sehingga ambisi kita bukan lagi diri kita lagi, tapi bagaimana ambisi kita adalah menghadirkan kerajaan Allah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Dan GB Mercy mempunyai satu kekuatan, yaitu bagaimana kekuatan perjalanan kekal dengan Tuhan, di mana kita diberi hak untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Saya berdoa supaya saudara menjadi bagian dari perjalanan kekal ini, sehingga kita menjadi komunitas yang dipercayakan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan kerajaan itu hanya kepercayaan dari Tuhan. Makanya minggu lalu kita membahas, kita harus setiap hari mematikan diri kita sendiri, menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari.
Dan kalau kita perhatikan, kenapa kita harus komunitas? Karena Allah Bapa, Allah Tritunggal, contoh yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena Allah itu mempunyai komunitas. Itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tahu bagaimana waktu firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Artinya Allah Bapa berdiskusi, bersepakat dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi ada satu komunitas untuk menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, demikian juga kita dalam menghadirkan kerajaan Allah, kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa dengan hanya kemampuan, dengan daya yang ada pada kita. Tidak bisa. Kita butuh komunitas. Orang lain juga kita butuh. Tentunya sebagaimana Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengasihi Allah Bapa, dan saat ini Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Kita mempraktikkan saling mengasihi dalam komunitas kita. Dan itu sangat penting, saudara. Dengan mempraktikkan komunitas saling mengasihi, maka kita bisa rasakan kehadiran Allah. Kita bisa rasakan kehadiran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan saya berdoa bagi saudara-saudara yang menonton YouTube ini, saya berdoa sungguh-sungguh bagi saudara yang sudah tergabung dalam jemaat GB Mercy maupun yang di luar, saya berdoa, mari kita satukan barisan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan kerajaan Allah nggak harus dalam satu gereja, saudara. Tapi menghadirkan kerajaan Allah itu dibutuhkan hati untuk sama-sama menghadirkan kerajaan Allah. Contohnya, saudara, setiap kali kalau ada satu kali seorang yang mengusir setan waktu pelayanan Tuhan Yesus 2000 yang lalu, seorang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes menegur orang itu. Dan Yohanes ngadu kepada Tuhan Yesus, Guru, ada orang yang mengusir setan yang bukan pengikut kita, itu mengusir setan dalam namamu. Tapi apa kata Yesus dalam Lukas 9 ayat 50? Jangan kamu juga, sebab barang siapa tidak melawan kamu, dia ada di pihak kita. Jadi saudara, menghadirkan kerajaan Allah nggak harus dalam satu gereja. Tapi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Kita sama-sama sepakat menghadirkan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu satu kekuatan yang besar. Saudara dan saya berada dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dengan menghadirkan kerajaan Allah, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau saudara dan saya dalam situasi new normal ini, dalam ketidakpastian, tapi kita akan berada dalam satu kondisi yang tidak tergoncangkan. Kita akan tetap kokoh. Kenapa? Karena kita berada, sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu tertulis dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi Ibrani 12 ayat 28 menegaskan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu betapa indahnya, saudara. Kalau kita sama-sama masuk dalam barisan yang menghadirkan kerajaan Allah. Saat ini, saudara, banyak manusia, banyak orang yang membutuhkan kehadiran kerajaan Allah. Kehadiran kerajaan Allah itu harus dimulai bagaimana kita mengusir setan dan pengaruhnya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah, dan kita betul-betul menghadirkan kerajaan Allah. Jadi awal daripada mengusir setan adalah kita awal daripada kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita bagaimana mengusir setan dan pengaruhnya dalam nama, dalam kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan kita. Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus, maka kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Makanya banyak orang saat ini membutuhkan kehadiran kerajaan Allah. Dengan pandemi COVID-19 ini di Indonesia saja, saudara, dalam waktu 10 hari saja sudah lebih dari 10.000. Betapa banyaknya orang yang kena COVID-19. Dan
mereka yang sakit dengan COVID ini, mereka yang sakit yang lain juga selain dari COVID, mereka membutuhkan kerajaan Allah, membutuhkan kehadiran kerajaan Allah. Saudara dan saya terpanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah orang sakit. Mulai saat ini, kalau saudara dan saya mau menghadirkan kerajaan Allah, mulailah doakan orang sakit. Lama-kelamaan Tuhan akan percayakan kepada saudara bukan hanya mendoakan, tapi menyembuhkan orang sakit. Dan ada juga dalam perubahan-perubahan yang ada saat ini dalam new normal itu, saya membaca satu artikel yang cukup menarik. Ada 30 perubahan perilaku para pelanggan pada masa kini. Jadi membuat para pebisnis itu harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku para pelanggan. Dan mereka membutuhkan hikmah dari Allah. Mereka membutuhkan kehadiran kerajaan Allah dalam dunia bisnis mereka. Jadi kehadiran kerajaan Allah sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Kerajaan Allah juga dibutuhkan oleh para pekerja. Beberapa waktu lalu saya juga membaca satu artikel yang cukup menarik. Sekarang ini ada dengan new normal ini, dengan pandemi COVID-19 ini, saudara, ada 100 pekerjaan baru. Jadi yang dulu nggak pernah dipikirkan, sekarang ada 100 pekerjaan baru yang terjadi. Dan terusnya para pekerja yang kehilangan pekerjaan sekarang harus cepat menyesuaikan diri untuk bisa melaksanakan pekerjaan baru itu, untuk menjalankan pekerjaan baru itu. Dan mereka, para pekerja ini, membutuhkan kehadiran kerajaan Allah. Jadi saudara, tidak sedikit orang juga saat ini, saudara, yang takut, cemas, khawatir akan masa depannya. Karena mereka lihat, mereka bingung dengan perubahan-perubahan yang ada. Semua mimpi mereka 2019 untuk memasuki 2020 lenyap begitu saja. Dan mereka sekarang cemas, takut, dan khawatir akan masa depan mereka. Mereka ini membutuhkan kehadiran kerajaan Allah. Sebabnya tugas saudara dan saya ini untuk membangun komunitas yang menghadirkan kerajaan Allah. Karena semakin hari, semakin membutuhkan orang, banyak orang membutuhkan kehadiran kerajaan Allah. Ini panggilan kita, saudara. Nah, untuk mendasari ini, saya ingin mengajak saudara dan saya membuka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini tentang doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami adalah bukan doa yang biasa, bukan doa yang hanya diucapkan begitu saja. Tapi doa Bapa kami sebenarnya doa yang membawa keluar kuasa surgawi dan ada menghadirkannya dalam bumi ini, dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara yang sudah membukanya firman Tuhan Matius 6 ayat 9 sampai 13 berbunyi demikian. Karena itu berdoa demikian. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada 3 hal yang kita ingin bahas dari doa Bapa kami. Yang pertama, kita mempunyai Bapa yang menyediakan segala berkat rohani di surga. Yang kedua, kita juga harus membumikan kuasa surgawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi keduanya kita harus bangun komunitas, ada komunitas yang membumikan kuasa surgawi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, komunitas yang mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Mari kita lihat yang pertama dulu. Kita mempunyai Bapa yang menyediakan segala berkat rohani di surga. Kita mempunyai Allah yang sama, saudara, yang bersedia menjadi Bapa bagi kita semua. Saudara dari gereja yang kontemporer, saudara yang dari gereja tradisional, saudara dari gereja yang dalam bentuk apapun juga ibadahnya, atau doktrin-doktrin gerejanya apapun juga. Tapi saya ingin beritahu bahwa kita semua punya Allah yang sama, yang kita sebut juga Bapa. Terusnya Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan kata Bapa.
Allah bukan Allah yang jauh, tapi Dia Allah yang dekat dengan siapa saja yang berseru kepada Dia. Karena Dia disebut Bapa. Satu kali saya berdiskusi dengan seorang dan saya tanya pemimpin ini. Dia seorang yang menjadi pemimpin satu perusahaan yang banyak orang, memimpin banyak orang. Saya bertanya kepada dia, bersedia Anda untuk menjadi seorang bapak juga bagi karyawan Anda? Dia bilang, enggak Pak, saya lebih senang menjadi pemimpin. Ya, saya menghargai keputusan itu. Waktu dia bicara itu saya mengerti, oh, ini beda dengan Allah Bapa. Allah yang disebut Bapa, Allah yang ada di surga, yang betul-betul memperhatikan kehidupan saudara dan saya, untuk betul-betul dia berperan sebagai Bapa. Itu dunia banyak orang saat ini membutuhkan kehadiran Allah, bukan hanya sebagai Allah yang jauh, Allah yang hanya dekat dengan orang-orang kudus saja, tapi Allah yang mau bergaul, Allah yang mau ada dalam kehidupan orang berdosa, Allah yang ada juga bersama-sama dengan siapapun yang mau berseru kepada Dia. Dan Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang betul-betul menjadi Bapa bagi saudara dan saya. Bila kita dalam gereja dan kita merasa nggak suka dengan seseorang, atau mungkin kita bersikap agak sedikit nyinyir tentang seseorang, saudara, hati-hati, karena kita mengabaikan kita punya Allah Bapa yang sama. Bagaimana pesan seorang Bapa kalau anak-anaknya satu dan yang lain berantem, masih bapaknya sedih? Kalau anak-anaknya nggak bisa bersatu, masih bapaknya sedih. Saya pernah rasakan bagaimana seorang bapak yang saya pernah jumpai, anak-anaknya berantem, saudara-saudara. Dan sedihnya dia, yang bisa mencucurkan air mata. Kenapa? Anaknya berantem. Ataupun kalau saudara yang merasa saudara berjemaat dalam gereja yang besar dan saudara merendahkan gereja lain, atau juga mengatakan bahwa di gereja lain tidak ada Roh Kudus, karena di gereja saudara itu gereja yang sangat besar dan memang kemuliaan Tuhan nyata. Puji Tuhan, tapi jangan rendahkan gereja lain. Jangan merendahkan seolah di gereja lain tidak ada Roh Kudus. Itu yang membuat Bapa di surga sedih. Bapa membutuhkan kesatuan hati untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kalau engkau diurapi, pengurapan itu bukan mengangkat hidup. Pengurapan itu membuat engkau harus makin tunduk kepada Bapa di surga. Dan kedua-duanya ini, baik yang di dalam gereja maupun yang merendahkan gereja lain atau anggota yang lain, saudara, itu merendahkan hakikat bahwa kita punya Bapa yang sama. Dan itu sangat menjadikan hati Bapa kita di surga. Bapa di surga tidak pernah memandang muka. Baik orang yang punya karunia-karunia spektakuler maupun karunia-karunia biasa. Orang-orang yang selalu tampil di depan maupun orang-orang yang tampil di belakang layar. Tapi saya ingin beritahu, Bapa di surga tidak memandang muka. Bapa di surga menghendaki supaya saudara dan saya saling mengasihi. Kita semua saling mengasihi dan tidak mempersoalkan perbedaan yang ada. Jangan mempersoalkan perbedaan yang ada. Itu gereja mengatakan doktrin saya lebih benar daripada kamu, tapi gereja lain katakan doktrin kamu salah, doktrin kamu sesat. Saya ingin tahu kita sedang menyedihkan hati Bapa di surga. Karena Bapa menghendaki kita jangan mempersoalkan perbedaan. Mari kita satukan hati, masuk dalam barisan yang menghadirkan kerajaan Allah. Bapa di surga juga menghendaki kita untuk saling mengampuni, agar kasih Allah itu makin nyata dalam kesatuan roh dari orang murid-murid Yesus pada saatnya. Jadi kita perlu saling mengampuni. Kalau engkau direndahkan sama orang lain, ampunilah orang. Kalau engkau dinyinyir oleh orang lain, ampunilah orang. Biarkanlah dia urusannya dengan Tuhan.
Tapi bagi saudara, yang paling penting adalah jaga hati untuk tetap berkenan kepada Bapa di surga. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jagalah hati, karena jaga hati itu sangat penting, saudara. Tentu dalam persekutuan selalu ada pergesekan satu dengan yang lain. Ada ego, ada kepentingan, ada kehendak yang kuat, dan semua itu dipakai oleh iblis untuk merusak persekutuan, untuk memperbesar perbedaan dan pergesekan. Jadi saudara, firman Tuhan katakan demikian dalam Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau terjadi pergesekan dalam persekutuan itu, dalam komunitas, itu sebenarnya Tuhan sedang membuat kita dipertajam. Kita semakin dimatangkan dan untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Jadi kalau saudara sedang digesek, sedang diomongin, sedang disoroti, saudara sedang dipertajam oleh Tuhan. Supaya saudara menjadi dewasa dalam Tuhan. Saudara makin matang dalam Tuhan. Semakin saudara naik, semakin saudara akan disoroti oleh banyak orang. Dan jangan sakit hati. Dengan demikian saudara akan menjaga diri saudara, hati saudara di hadapan Tuhan. Jika saudara ingin lari dari komunitas, jadi lari dari komunitas dan mencari komunitas baru, maka sesungguhnya kita sedang membawa akar pahit, saudara. Jadi jangan lari dari komunitas, jangan lari dari gereja, saudara. Jangan lari, jangan saudara pikir gereja saya itu nggak aman, nggak nyaman bagi saya. Saya butuh gereja yang aman, yang nyaman bagi saya. Dan saya ingin beritahu, saudara sedang membawa akar pahit dan akan mempengaruhi gereja baru saudara. Berhenti mencari-cari gereja. Saudara, lebih baik saudara ambil waktu dan berdoa untuk menanyakan Tuhan. Gereja mana yang saudara, yang Tuhan mau saudara ditanam, dan saudara bisa bertumbuh, berubah, dan berbuah. Terus di sini. Kalau tidak, saudara akan berputar-putar dengan diri saudara, dan saudara akan kehilangan kerajaan Allah. Saudara akan didepak keluar dari kerajaan Allah. Jadi sangat menyakitkan, saudara. Sangat menyakitkan. Bila kita tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah, dan bisa jadi kerajaan kegelapan yang kita hadirkan. Karena kerajaan kegelapan itu selalu membawa kepahitan, kemarahan, kegeraman, dan dimulai dari gosip-gosip kecil. Atau kita tertutup, atau mengendalikan orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara, kalau saudara tidak mau berdamai dengan orang-orang yang selama ini bergesekan dengan saudara, dan saudara mencari tempat baru, gereja baru, komunitas baru, saya ingin beritahu, saudara sedang menghadirkan kerajaan kegelapan, di mana saudara akan ada membawa kepahitan, kemarahan, kegeraman, dan itu dimulai dengan cara-cara yang seperti ini, saudara. Ada gosip-gosip kecil yang saudara bicarakan, kamu tahu nggak? Ya, kalimat-kalimat itu. Atau mungkin saudara menjadi orang yang sangat tertutup. Orang lain nggak boleh tahu. Jadi saudara begitu selesai ibadah langsung cepat pulang. Jadi tidak ada keluarga, tidak ada satu komunikasi dengan orang-orang yang ada dengan gereja saudara. Atau bisa jadi saudara menjadi orang yang mengendalikan orang-orang di sekitar saudara. Dan saudara, kita harus perhatikan, saudara. Sebenarnya Bapa di surga, Bapa kita di surga, sudah menyediakan segala berkat rohani di surga. Dan Dia memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai down payment, jaminan bahwa semua janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita sekalian. Dan mari kita lihat dalam Efesus 1 ayat 3-4. Efesus 1 ayat 3-4. Bagaimana Bapa di surga, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya
telah disediakan segala berkat rohani di surga. Tapi kalau kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan kejengkelan, kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara, berarti kita sedang tidak menolak segala berkat rohani yang tersedia di surga, iya. Tapi Bapa di surga mau menghendaki segala berkat itu ada, kita alami dalam hidup kita di dunia ini. Dan makanya dalam ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ini ada, saudara, Allah Bapa sebenarnya sudah berpikir, sedang menghendaki ada sesuatu yang harus Dia lakukan supaya kita terpilih menjadi orang-orang yang dipilih. Makanya kalau kita mau masuk dalam barisan yang menghadirkan kerajaan Allah, saudara dan saya sebenarnya sudah terpilih. Tapi kalau kita menolak pilihan Tuhan itu, ya itu pilihan kita, tidak saudara. Dan Tuhan mau supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam Efesus 1 ayat 14, saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya down payment, satu kepastian. Kalau kita beli sesuatu, beli rumah, pasti ada down payment-nya. Kalau kita beli mobil, kita pasti ada down payment-nya. Bahwa kita pasti beli, pasti kita beli. Dan ini Roh Kudus, waktu saudara dan saya menerima Roh Kudus, itu merupakan down payment, jaminan dari Allah kepada kita bahwa kita akan menerima seluruhnya. Jadi jangan kita mendukakan hati Tuhan dengan tidak mempraktikkan saling mengasihi. Kita jadi tertutup, kita menjadi orang yang suka gosip, orang yang suka menyerang orang lain. Atau mungkin kalau kita keluar, kita ajak orang lain juga. Kita keluar dari satu gereja, kita ajak keluarga-keluarga kita, ayo kita pindah semua. Dan itu kita nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Mari biarkan Roh Kudus itu menolong kita, supaya kita bisa menerima kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, kita belajar di sini, saudara, menghadirkan kerajaan Allah. Kita harus dimulai dari diri kita, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sama-sama punya hati, mempraktikkan saling mengasihi, saling mengampuni. Dan kita tahu pergesekan-pergesekan yang ada itu bukan masalah, tapi justru semakin kita membuat kita jadi matang dan dewasa. Karena Allah Bapa sudah menyediakan segala berkat rohani di surga. Dan Allah Bapa menghendaki supaya itu terjadi, digenapi waktu kita hidup di dunia ini. Bukan itu waktu kita ada di surga, tapi waktu kita hidup dalam dunia ini. Segala berkat rohani tersedia. Dan Allah Bapa mau itu ada dalam kita alami. Dan Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita pasti menerimanya selama kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, yang kita belajar di sini adalah kita harus mempunyai komunitas yang membumikan kuasa surgawi. Dalam ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita membawa keluar kuasa surgawi itu dan menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya tadi yang kita bahas adalah orang sakit disembuhkan, orang yang sedang punya masalah, akhirnya mereka ditolong oleh Tuhan Yesus dan mereka punya kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka yang sedang dalam pergumulan menghadapi situasi yang berubah seperti ini, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus karena ada kehadiran kerajaan Allah dalam hidup mereka. Dan kita sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan menghadirkan kerajaan Allah, kita sedang membumikan kuasa Allah. Bagaimana kuasa Allah itu bukan hanya hal-hal yang hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, tapi di kehidupan kita sehari-hari, mujizat itu menjadi nyata. Kalau bahasa sehari-hari yang bisa kita katakan juga, mungkin bahasa yang lain juga dikatakan demikian. Bagaimana kita menjadikan hal-hal yang supranatural menjadi natural. Hal-hal yang di luar pikiran kita menjadi nyata dalam hidup kita. Segala berkat rohani harus
segala berkat rohani di surga harus dibawa keluar dari surga. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan membawa keluar segala berkat rohani di surga dan menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian kita betul-betul rasakan ada Allah yang hadir. Bila Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk membumikan kuasa roh kerajaan Allah itu yang tersimpan di surga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, bila Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menolong kita untuk membumikan kuasa kerajaan Allah yang tersimpan di surga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah dalam rumah tangga dipulihkan, orang depresi disembuhkan, orang yang bermasalah bisa berjalan bersama dengan Yesus dan mereka mendapat kemenangan di dalam Yesus. Sebetulnya kita membutuhkan kesehatian dalam komunitas rohani sehingga kita semua menjadikan nyata kehadiran Allah itu, kuasa Allah itu menjadi membumi, menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saya terpanggil untuk hal itu. Mari kita lakukan ini. Mari kita sehati untuk mendoakan ini supaya kita betul-betul merasakan hadirat Allah dalam hidup kita dan orang lain bisa rasakan kehadiran saudara itu bisa menjadi suatu berkat yang besar, membawa perubahan yang besar dalam kehidupan banyak orang. Saudara, yang ketiga yang kita ingin bahas adalah bagaimana kita menjadi komunitas yang mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Ketiga, kita menjadi komunitas yang mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kan hanya cukup-cukup aja, yang secukupnya aja. Ya, ini dalam pengertian bukannya secukupnya saja saudara. Memang ada orang yang diberkati Tuhan berimbang. Ada orang yang diberkati Tuhan cukup pada hari itu juga. Tapi yang jelas bagi kita dan saudara, bagi saudara dan saya, berapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, baik sedikit atau banyak, sesungguhnya hati kita sedang teruji. Jadi berkat berapapun yang kita terima, sebenarnya hati kita yang sedang diuji. Apakah saudara terfokus pada Tuhan atau pada berkat yang saudara terima? Jadi kalau saudara terima berkat itu banyak, saudara mungkin sudah merasa, wah harga diri saya naik. Saya bisa beli ini, bisa beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Hati-hati saudara. Hati-hati. Uang itu punya sayap. Satu kali uang itu terbang. Tapi kalau kita belajar, uang ini dari Tuhan. Bukan kehendak saya terjadi. Bukan ambisi saya yang berlaku. Tapi hanya untuk Tuhan. Hanya dari Tuhan. Ambisi Tuhan. Bukankah kita sudah belajar, kita harus menyangkal diri setiap hari dan memikul salib setiap hari. Artinya, pada saat kita diberkati, itu hati-hati di situ, saudara. Berkat datang melimpah. Hati-hati. Justru pada waktu saudara diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi saudara sedang dipercayakan dengan harta yang banyak, bagaimana untuk memberkati banyak orang. Memberkati banyak orang. Mari kita belajar, saudara. Semakin kita terima banyak, kita bagaimana uang yang ada pada kita itu bisa menolong banyak orang. Benda yang kita beli adalah benda yang bisa menghadirkan kerajaan Allah. Saya tidak salahkan saudara yang beli mobil-mobil mewah, bukan itu maksud saya. Tapi itu bukan berarti saudara jadi naik harga diri saudara, harga diri saudara jadi naik menjunjung tinggi, jadi tidak lagi membumi. Berkat itu hanya sementara, saudara. Uang itu punya sayap. Suatu kali uang itu akan terbang tinggi dan saudara tidak bisa mengejarnya lagi. Tapi kalau saudara yang menerima sedikit, serba sedikit, saudara jangan kecewa, saudara jangan cemburu, saudara jangan sakit hati. Karena sebenarnya Tuhan sedang menghendaki saudara untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia bertanggung jawab atas hidup saudara.
Jadi kalaupun juga kita terima sedikit, kalau saudara terima sedikit, jangan kecewa. Jangan berpikir seolah Tuhan nggak tahu dengan kehidupan saudara. Saat seperti itu, saudara diminta oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan. Percayakanlah diri saudara kepada Tuhan, bahwa Dia yang memelihara hidup saudara. Tidak pernah ada orang benar mati kelaparan. Tapi singa-singa, anak singa, itu banyak pernah mati kelaparan, singa-singa muda. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibiarkan mati kelaparan. Saudara, mari kita belajar di sini. Saudara dan saya dipercayakan untuk mengelola uang secukupnya. Kalaupun Tuhan berikan banyak, jaga hati, supaya saudara dan saya tetap dinilai layak untuk menerima yang lebih lagi. Tapi kalau saudara terima sedikit, sebenarnya Tuhan sedang melatih iman saudara untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah ada kekurangan ide untuk menolong saudara dan saya. Mari kita belajar saudara di sini. Kedua hal ini sangat penting bagi kita, supaya kita dalam berkomunitas kita saling mempengaruhi, supaya mereka mencukupkan diri mereka, mencukupkan diri seorang masing-masing dengan berkat yang ada. Dalam membangun komunitas kerajaan Allah, komunitas yang menghadirkan kerajaan Allah ini, kita juga harus perhatikan soal bagaimana kita mengelola keuangan. 3 hal yang sangat penting bagi kita. Pertama, bahwa saudara dan saya mempunyai Bapa yang sama, yang menyediakan segala berkat rohani di surga. Yang kedua, kita sedang membangun satu sistem di mana komunitas kita itu bisa membumikan kuasa surga. Yang ketiga, kita punya komunitas yang bisa mencukupkan diri kita dengan berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, satukan hati kita untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun saudara dan saya berada. Mari kita berdoa. Saudara, kalau engkau rindu betul-betul untuk dipakai oleh Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah, saudara boleh pegang tangan dadamu dengan tangan kananmu dan katakan, ini aku Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau untuk menghadirkan kerajaan Allah. Pakai aku ini Tuhan, pakai aku Tuhan untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun aku berada, dimana pengaruh setan dan kuasa setan itu bisa aku usir dengan kuasa Roh Kudus, dan aku bisa menghadirkan kerajaan Allah. Bapa, pakai aku ini, pakai aku. Tuhan, pakailah setiap orang yang rindu mau dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Berikan kuasa menyembuhkan orang sakit, kuasa dalam mujizat, kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib. Biar ada kuasa yang ajaib ada pada setiap orang yang rindu untuk dipakai oleh Engkau. Dan kami menjadi komunitas yang memang bisa menghadirkan kerajaan Allah. Kami juga bisa komunitas kami adalah komunitas yang membumikan kuasa surga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi komunitas yang memang mencukupkan diri kami dengan berkat Tuhan yang ada. Bapa, berkati kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa ini. Kami berdoa, tolong Jokowi sebagai presiden, tolong para gubernur, wali kota, bupati yang ada di seluruh Indonesia ini. Karena masih banyak penyakit, masih banyak COVID yang menyerang pasien-pasien positif. Kami berdoa Tuhan, biar ada pertolongan Tuhan bagi bangsa ini. Pemulihan ekonomi pun juga boleh terjadi lagi. Ada pertobatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar orang-orang yang menentang Engkau akan malu tersipu-sipu karena mereka menentang Engkau Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati Tuhan, berkati setiap orang yang para tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati keluarga mereka juga.
Berkati juga Tuhan pengusaha-pengusaha, para pekerja-pekerja, Tuhan juga berkati. Orang-orang yang di PHK beberapa bulan ini Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh dapat pekerjaan yang baru. Tuhan berkati Tuhan setiap orang yang sedang bekerja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari angkat hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjagamu siang dan malam oleh karena namanya. Tuhan juga mempercayakan dirinya kepadamu, sehingga engkau semakin mengenal Dia lebih dekat lagi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahmu dengan wajahnya, dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.